Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafatul uzman nanti di akhir-akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung, di antara ibadah-ibadah hati adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada pencipta kita. Sebaliknya di antara dosa besar adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajak sebagian kaum karena berburuk sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqina wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikati dhannina billahi dhunna sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim la'allahum wa a'addalahum jahannam wa sa'at masira. Dan agar dia Allah mengajak orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Quran surat Al-Fat ayat 6. Sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah. Dan demi zat yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan berikan kepadanya persangkaannya tersebut. Yang demikian itu karena bahwasannya semua kebaikan ada di tangannya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ana inna dhanni abdi bi falyadhu bi ma syaa. Sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku, oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku. Inna dhanna bi khairan falahu wa inna dhanna syarran falahu. Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikan baginya. Jika dia berprasangka buruk, maka keburukan pula baginya. Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sudah sangat jelas, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Sebagaimana firman-Nya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha baik lagi maha penyayang. Quran surat At-Tur ayat 28. Ingatlah sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang sedang berjalan ke sana kemari mencari anaknya yang hilang. Tentunya sang wanita mencari dalam keadaan penuh khawatir dan sedih. Tak kala anaknya ditemukan, wanita itu pun memeluk sang anak dan menyusuinya. Ini merupakan gambaran tentang kasih sayang yang paling besar di dunia, yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Terlebih lagi ketika sang anak tersebut masih kecil dan ditemukan setelah hilangnya. Melihat pemandangan tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkannya ke dalam api? Kami para sahabat menjawab, demi Allah sesungguhnya ia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama ia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Saking besar dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, sampai-sampai hal ini pun dipahami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karenanya ketika Fir'aun akan tenggelam di Laut Merah, ketika itu pula ia menyesal dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan, hatta idza azkarallahu gharaqa qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Hingga tak kala Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat Yunus ayat 90. Malaikat Jibril alaihissalam yang melihat keadaan itu bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, duh seandainya engkau melihatku kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan lalu memasukkan ke dalam mulut Fir'aun karena khawatir ia diliputi oleh rahmat Allah, yaitu akan diampuni. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam paham bahwasannya rahmat dan kasih sayang Allah begitu luas bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kondisi di mana seorang mukmin seharusnya memperbesar husnuzonnya, baik sangka kepada Allah. Di antara kondisi-kondisi tersebut, yang pertama, ketika akan meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinul dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya saat-saat akan meninggal dunia adalah waktu kritis bagi seorang hamba, sehingga sangat dianjurkan baginya untuk banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang yang menghadapi kematiannya meyakini bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga ia banyak bertobat kepada Allah di penghujung hayatnya tersebut. Jangan sampai di penghujung hayat tersebut justru ia berburuk sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika bertobat kepada Allah,
Hendaknya setiap kita yang akan bertobat kepada Allah untuk berbaik sangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubatan an ibadihi wa yakhuju as-sadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Quran surat At-Taubah ayat 104. Dengarlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Maka Allah menjawab, "Hambaku melakukan dosa, dia mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka Allah mengampuninya." Kemudian dia berbuat dosa lagi dan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa, maka Allah mengampuninya." Kemudian dia kembali berbuat dosa, lalu berkata dengan penuh keyakinan dan berprasangka baik kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dosaku." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa karena dosa. Berbuatlah sekehendakmu, pasti aku akan mengampuni apabila kamu bertobat." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, renungkan bagaimana dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba tersebut karena berhusnuzonnya kepada Allah bahwasannya dosanya akan diampuni. Bahkan setiap kali ia terjerumus dalam maksiat, ia pun kembali bertobat kepada Allah dengan persangkaan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, sehingga Allah Subhanahu wa pun selalu memberikan ampunan kepada setiap kali ia bertobat kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karenanya berprasangka baiklah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis